Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Dinda Mawaddah dari kelas SI 5G Universitas Bina Dharma Palembang. Di sini saya akan menjelaskan tentang arsitektur enterprise. Setiap organisasi memerlukan berbagai macam sistem informasi dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi. Organisasi perlu melakukan perencanaan sistem informasi yang dibutuhkannya secara menyeluruh dan terintegrasi untuk mencegah kotak-kotak sistem informasi dalam suatu enterprise yang akan menyulitkan pimpinan dalam memperoleh informasi yang dibutuhkannya. Adapun definisi arsitektur. Yang pertama, struktur atau gambaran terstruktur dari tiap aktivitas perorganisasian yang fundamental dari suatu sistem yang terdiri dari beberapa komponen, relasi yang terjadi antara komponen dengan lingkungannya, serta prinsip-prinsip yang digunakan sebagai petunjuk dalam desain dan evolusinya. Perencanaan berupa cetak biru atau blueprint dari suatu struktur baik fisik maupun maya, diwujudkannya dalam bentuk model dan gambar dari bagian yang ditinjau dari beberapa sudut pandang. Ada juga definisi enterprise. Setiap aktivitas yang memiliki suatu tujuan tertentu, sekelompok orang yang bertujuan tertentu yang memiliki sumber daya untuk mencapai tujuan tersebut. Tiap kumpulan organisasi yang memiliki beberapa tujuan, prinsip umum, dan suatu garis dasar. Dalam pengertian ini bisa berupa keseluruhan korporasi, divisi dari suatu korporasi, organisasi pemerintah, departemen tunggal, atau suatu jaringan organisasi dengan geografis berbeda yang dikaitkan dengan tujuan tertentu. Kata enterprise tidak selalu berkonotasi terhadap perusahaan yang berorientasi pada keuntungannya saja. Enterprise bisa berupa organisasi non-profit. Yang pertama, pemerintahan atau instansi pendidikan. Enterprise bisa dalam berbagai ukuran kecil seperti kafe atau toko. Di sini juga ada sudut pandang enterprise. Yang pertama, keseluruhan organisasi sebagai sebuah sistem dan masing-masing departemen adalah subsistem. Yang kedua, informasi tentang keseluruhan aspek organisasi disimpan dan dikelola secara terpusat dan dapat diakses oleh departemen lain yang membutuhkannya. Yang ketiga, transparansi informasi sehingga setiap departemen bisa mengetahui apa yang dikerjakan oleh departemen lain dan bagaimana mendukung pekerjaan tersebut sehingga tujuan organisasi secara keseluruhan dapat dicapai. Penyusunan arsitektur enterprise. Dari setiap enterprise, baik profit atau non-profit, sangat membutuhkan penyusunan arsitektur enterprise berupa rencana produk sistem informasi. Dipergunakan sebagai contoh bagian informasi organisasi yang bersangkutan dalam membangun sistem-sistem informasinya secara terencana, terarah, efisien, dan terjadwal. Pendukungan strategis bisnis organisasi. Di sini ada pengertian arsitektur enterprise. Dari arsitektur enterprise mempunyai arti penting bagi organisasi, yaitu untuk mewujudkan keselarasan antara teknologi informasi dan kebutuhan bisnis. Arsitektur enterprise semakin populer karena dalam era bisnis dengan aplikasi front-end yang berorientasi ke pelanggan dimanfaatkan untuk menghindari aplikasi yang terfokus pada organisasi fungsional saja. Adapun tujuan arsitektur enterprise untuk menjamin bahwa sumber daya informasi yang memiliki enterprise akan dapat digunakan dalam rangka mendukung strategi enterprise tersebut. Oleh karena itu, sasaran dan tujuan enterprise harus diuraikan untuk mendapatkan kebutuhan informasi dan komunikasi bagi enterprise tersebut, dan kebutuhan ini bisa digunakan menjadi dasar untuk membuat rencana arsitektur enterprise. Arsitektur enterprise harus dilaksanakan secara tahap dan disesuaikan dengan skala waktu tertentu. Arti penting arsitektur enterprise sebagai penghubung antara aplikasi front-end dengan aplikasi back-end, menghindari pengembangan aplikasi sistem yang hanya terfokus terhadap fungsional organisasi saja, mampu menyediakan kemampuan layanan yang lebih seragam dan ekonomis. Adapun hambatan pengembangan arsitektur enterprise. Yang pertama, tingkat usaha perencanaan jauh lebih komprehensif
dan kaku daripada kebiasaan manajemen. Yang kedua, kekurangan metodologi atau teknik untuk membuat perencanaan. Yang ketiga, keberhasilan tim enterprise arsitektur tergantung pada budaya organisasi yang tersedia menerima konsep bahwa pengembangan perangkat lunak seharusnya bersifat arsitektur driven. Ada juga karakteristik enterprise mendukung organisasi perusahaan dalam menyampaikan informasi, memberikan pelayanan yang efektif dan tepat waktu, mendukung peningkatan fungsi dan bisnis organisasi perusahaan, menghasilkan jalur bimbingan investasi masa depan, membutuhkan atau menyelesaikan kesenjangan antara fungsi bisnis dan teknologi informasi dalam suatu organisasi perusahaan. Ada juga faktor penggerak enterprise arsitektur. Yang pertama, faktor internal. Efektivitas digerakkan oleh adanya hubungan antara komponen enterprise dan bukan spesifikasi detail dari setiap komponen. Yang kedua, ada penggerakan eksternal. Faktor di luar enterprise yang memaksa enterprise harus mengadopsi praktek-praktek arsitektur enterprise. Ada juga perancangan arsitektur enterprise. Blueprint arsitektur atau master plan berisi rincian bisnis, informasi, dan teknologi yang diperlukan enterprise pada saat ini dan masa depan. Arsitektur bisnis menggambarkan strategi, maksud, fungsi, proses, informasi, dan akses bisnis yang penting untuk memberikan layanan bagi masyarakat, bisnis, dan pemerintahan. Rincian arsitektur bisnis mendukung pengambilan keputusan bisnis dengan menyediakan dokumentasi tentang di mana posisi perusahaan berada saat ini dan di mana perusahaan ingin berada di masa depan, sebagai landasan atau penggerak bagi pengembangan rencana bisnis, teknologi, penggunaan aplikasi, dan implementasi. Ada juga arsitektur informasi, merupakan sekumpulan kebutuhan bisnis enterprise informasi suatu dan menyatukan yang mengendalikan bisnis secara aturan untuk memilih, membangun, dan memelihara informasi tersebut. Mendefinisikan struktur informasi yang penting bagi organisasi berupa entitas, data, dan hubungan antar entitas yang diperlukan untuk mendukung proses bisnis. Ada juga arsitektur aplikasi, memusatkan pada pengembangan dan penerapan program aplikasi sebagai sebuah solusi atau layanan yang sedang diciptakan untuk organisasi yang bersangkutan. Mendefinisikan jenis-jenis aplikasi untuk membutuhkan mengelola dan informasi untuk mendukung fungsi bisnis enterprise. Ada juga arsitektur teknologi, yaitu suatu pendekatan dalam menjelaskan struktur dan hubungan teknologi perusahaan saat ini serta di masa depan untuk memaksimalkan nilai dalam teknologi tersebut. Mendefinisikan platform teknologi yang dibutuhkan untuk menyediakan lingkungan yang mendukung aplikasi dalam mengelola data dan mendukung fungsi bisnis. Adapun tiga jenis yang mendukung sistem informasi arsitektur enterprise. Yang pertama statis, yang kedua semi statis, yang ketiga dinamis. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya memohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.